Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Kemunculan Fikir. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan, entah itu bagi Sinclair ataupun siswi dari Akademi Wanita Themyscira. Awalnya Sinclair mengira jika Fikir akan membantunya, tapi ternyata tidak. Fikir lebih memilih untuk terhindar dari masalah. Jadi ia pun meminta Sinclair untuk berpindah gerbong agar tidak terlibat masalah dengan akademi lain sebelum kompetisi dimulai. Tapi tentu saja saat Sinclair ingin menuju ke tempat Fikir, seseorang pun menghentikannya. Itu adalah ketua OSIS dari Themyscira. Tentu saja ia merasa kesal karena ada orang asing yang tiba-tiba menghentikan pertikaian mereka dengan Sinclair yang jelas-jelas telah menghina akademi mereka. Ketua OSIS Themyscira bertanya banyak hal terkait orang yang telah mengganggunya, yaitu Fikir. Tapi Fikir mengabaikan perkataan dari ketua OSIS Themyscira hingga karena pintu kereta terbuka, angin pun masuk dan menyapu rambut Fikir. Saat wajahnya terungkap, seluruh gadis pun nampak begitu terpukau. Tapi ketua OSIS masih terlihat tenang. Ia kembali bertanya terkait dengan identitas Fikir dan juga hal lainnya. Tapi lagi-lagi Fikir hanya terdiam hingga beberapa saat setelahnya. Akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan, yaitu stasiun milik Menara Ajaib. Seluruh partisipan pun langsung berbondong-bondong keluar dari gerbong mereka, termasuk anak-anak dari Akademi Colosseo. Saat keluar, Sinclair pun berterima kasih kepada Fikir karena telah membantunya. Terjadi sedikit perbincangan antara Fikir dan juga Sinclair, walaupun sebenarnya Fikir tidak terlalu mempedulikan apa yang dikatakan oleh Sinclair. Masing-masing akademi dipimpin oleh ketua OSIS mereka. Dan ketua OSIS pun saling menyapa satu sama lain. Ya, nampaknya ini bukan pertemuan pertama mereka. Saat bertemu satu sama lain, mereka mulai menyombongkan diri dan berkata bahwa akademi merekalah yang akan menjadi pemenangnya. Di tengah-tengah pertikaian tersebut, Sinclair pun menceritakan kepada Fikir terkait dengan masing-masing individu dari ketua OSIS, bagaimana perawakan mereka dan juga kekuatan mereka jika dibandingkan dengan satu sama lain. Kala itu ada satu kesimpulan bahwa Dolores nampaknya tidak akan bisa menduduki posisi pertama. Tapi lagi-lagi Fikir tidak terlalu peduli karena ia sudah memiliki rencananya sendiri. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Sinclair nampaknya sedikit bingung karena di antara siswa-siswi lainnya, siswi dari Akademi Themyscira masih belum terlihat. Lalu barulah beberapa saat setelahnya mereka pun mulai terlihat. Nampaknya mereka baru saja turun dari kereta. Tapi ada hal yang aneh. Tatapan mereka nampak begitu kosong, seolah-olah ada sesuatu yang telah menimpa mereka. Beberapa saat setelahnya, upacara penyambutan dan pembukaan kompetisi pun dimulai. Para siswa-siswi berkumpul di sebuah halaman luas dan kepala sekolah dari Menara Ajaib sebagai tuan rumah memberi sambutan. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan acara tersebut. Barulah setelahnya setiap orang kembali atau dipersilakan untuk beristirahat di ruangan ataupun asrama yang telah dipersiapkan.
Tudor, Sancho, Piggy, dan juga Sinclair. Mereka bersama-sama menuju ruangan. Awalnya mereka nampak begitu lelah, tapi saat tiba di asrama mereka begitu terpukau dengan mewahnya tempat tinggal yang akan mereka huni. Ya, berbagai macam bangunan di Menara Ajaib memang nampak terlihat kecil dari luar, tapi sebenarnya memiliki kemewahan di dalam. Itu semua berkat artefak ataupun sihir-sihir kuno yang digunakan dalam pembangunan bangunan hampir sama seperti cincin yang digunakan oleh Fikir. Walaupun terlihat begitu kecil dan sederhana, tapi sebenarnya ada sub ruang yang besar di dalam cincin tersebut. Nah, saat kompetisi 4 akademi, biasanya kepala sekolah akan ikut serta sebagai pimpinan rombongan. Tapi untuk Akademi Colosseo diwakili oleh Profesor Banse karena kepala sekolah dari Akademi Colosseo begitu sibuk dengan urusan-urusannya. Setelah beristirahat, mereka pun langsung menuju ke ruangan makan. Nah, setiap akademi mengirimi 100 murid ataupun peserta. Adapun Akademi Colosseo terdiri dari 20 murid baru ataupun murid kelas 1, 30 murid kelas 2, dan 50 murid kelas 1. Dan dari 100 perwakilan tiap-tiap akademi dibagi menjadi 2 kelompok di mana masing-masing terdiri dari 5 orang. Kelompok yang terdiri oleh Tudor, Sancho, Piggy, Bianca tengah melakukan diskusi di meja makan terkait rencana apa yang akan mereka lakukan saat kompetisi dimulai. Tentu saja Piggy lah yang bertanggung jawab atas strategi dan juga rencana. Nah, sedikit gambaran terkait kompetisi 4 akademi. Biasanya 10 peringkat teratas akan diisi oleh murid kelas 3 dari masing-masing akademi. Jadi, murid kelas 1 yang berpartisipasi tidak diharapkan untuk menang. Mereka hanya dikirim untuk mendapatkan pengalaman. Adapun murid kelas 2 untuk menambah pengalaman dan persiapan di kompetisi selanjutnya. Setidaknya ada 4 orang yang harus diwaspadai di mana mereka merupakan kandidat untuk masuk 10 besar. 4 orang ini pada kompetisi sebelumnya menduduki posisi 20 besar di saat mereka masih kelas 2. Dan ternyata mereka adalah ketua OSIS dari masing-masing akademi, termasuk Dolores. Nah, di tengah-tengah perbincangan ada seseorang yang mengkhawatirkan Fikir karena tidak bersama mereka. Tapi seseorang pun mengatakan, untuk apa mengkhawatirkan Fikir? Apakah kau lupa bahwa Fikir adalah peringkat pertama dari seluruh siswa kelas 1? Jadi daripada mengkhawatirkannya, lebih baik mengkhawatirkan kelompok kita sendiri. Ya, jadi walaupun mereka berada dalam satu akademi, tapi dalam kompetisi mereka semua adalah lawan ataupun musuh. Mereka pun kembali mendiskusikan terkait dengan lawan-lawan yang akan mereka hadapi. Tudor, Sancho, Piggy, Bianca, Sinclair, mereka mulai menceritakan informasi yang mereka ketahui terkait sosok-sosok penting di tiap akademi yang akan menjadi lawan mereka. Walau demikian, mereka juga tidak memiliki harapan yang tinggi. Walaupun saat ini mereka merupakan siswa-siswi 20 besar di murid-murid kelas 1, tapi masih akan sulit bagi mereka untuk bisa mencapai setidaknya 20 besar. Walau demikian, mereka tidak akan menyia-nyiakan kompetisi ini hanya dengan bermain-main. Jadi setidaknya mereka harus mengetahui siapakah lawan mereka dan apa senjata yang mereka gunakan sehingga mereka bisa berpartisipasi dan bertahan dengan baik. Kini kita beralih ke Fikir.
Berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh teman-temannya, Fikir sangat yakin ia bisa menduduki posisi 10 besar. Walaupun hal tersebut nantinya pasti akan menjadi hal yang begitu menggemparkan, tapi nampaknya Fikir sudah tidak terlalu peduli mengingat tujuannya harus mendapatkan salah satu item legendaris yang merupakan bentuk dari salah satu 10 mayat, yaitu Dekarabia. Saat tengah sibuk memikirkan rencananya, fokus Fikir pun terganggu tak kala ia mendengar suara seseorang yang meminta maaf. Ternyata itu adalah pemilik penginapan sebelah. Ya, karena masalah teknis kamar-kamar di penginapannya memiliki sedikit masalah sehingga para tamu tidak bisa menginap dengan tenang. Jadi ia pun meminta tolong kepada Akademi Colosseo untuk membantunya dengan menyerahkan setengah kamar yang telah dipesan oleh mereka. Sebagai informasi, Akademi Colosseo menyewa 120 kamar dan karena pemilik penginapan meminta tolong, jadi Akademi Colosseo harus menyerahkan 60 kamar. Jika setuju, pemilik penginapan akan memberikan diskon 30% serta akan menyiapkan makan pagi dan juga makan siang. Tentu saja itu adalah hal yang tidak menyenangkan bagi para siswa karena sebelumnya satu orang satu kamar. Jadi, jika mereka harus menyerahkan 60 kamar, itu berarti mereka harus tinggal satu kamar 2 orang. Walaupun itu adalah kabar buruk bagi para siswa, tapi tidak dengan para profesor. Karena dengan potongan harga yang tinggi, mereka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan sehingga mereka juga bisa berhemat. Walau demikian, Profesor Banse tetap meminta tanggapan dari para siswa. Jika 90% siswa setuju, mereka akan memberikan 60 kamar yang sebelumnya telah mereka sewa. Dan siapa sangka 93 siswa setuju. Ya, itu berarti mereka akan tinggal satu kamar 2 orang. Tapi ternyata mereka harus menghadapi permasalahan lainnya karena kamar yang mereka serahkan akan ditempati oleh siswa dari Akademi Varangian. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.